Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saka Lapis dengan NIM 2403016012 dari jurusan Agroekoteknologi kelas genap. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen modul 14 yang berjudul IRIS. IRIS, Information Resource Information System. Oke, di sini kita akan bahas sumber daya informasi perusahaan. Sumber daya informasi perusahaan itu meliputi 6 jenis poin, yaitu spesialis informasi, biasanya terdiri dari sistem analisis, programmer, database administrator, network spesialis, dan operation personel. Kedua, ada perangkat keras atau biasa kita sebut hardware. Ketiga, ada perangkat lunak atau software. Keempat, user, pemakai. Kelima, data yang digunakan. Keenam, informasi yang dihasilkan. Lanjut. Oke, spesialis informasi. Sebagian besar berada di unit jasa informasi. Sekarang ini cenderung mendistribusikan ke seluruh bagian perusahaan dalam berbagai area pemakai. Oke, di sini kita akan melihat struktur fungsional perusahaan untuk layanan informasi. CIO. Dia terdiri dari Manager of System Development, berisi juga sistem analisis, terus ke programmer. Terus di sini kita juga ada Manager of System Maintenance, sistem analisis dan programmer. Terus kita ada Manager of Computer Operation, operation personnel. Keempat, ada Manager of System Administrasi, dia mengurus bagian administrasi. Dia turunannya dia adalah Database Administrator. Terus yang terakhir ada Manager Jaringan atau bisa disebut Network Manager. Turunannya adalah Network Specialist. Lanjut. Sumber daya informasi. Sumber daya informasi yang berada di area pemakai merupakan tanggung jawab manajer area pemakai. Sebagian besar sumber daya informasi berlokasi di jasa informasi dan merupakan tanggung jawab CIO. Oke, kita lanjut. Model dari sistem informasi, sumber daya informasi. Ini kita meliputi dua subsistem, yaitu ada subsistem input, itu biasanya berisi sistem informasi akuntansi, riset sumber daya informasi, intelijen sumber daya informasi. Terus juga kita juga punya subsistem output, biasanya berisi perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, data dan informasi, dan sumber daya terintegrasi. Oke, di sini kita ada gambar model untuk sumber daya informasi dalam sistem informasi. Itu kita bisa lihat dari environment resource. Itu terbagi menjadi internal source. Itu biasanya berisi accounting information system, informasi resource subsystem, serta information resource intelligence subsystem. Itu dia akan mengarah ke database, dan dari database dia akan berubah menjadi hardware subsystem, software subsystem, human resource subsystem, data dan informasi subsystem, serta integrate resource subsystem. Itu semuanya akan mengarah ke user atau pengguna. Lanjut, subsistem riset sumber daya informasi. Subsistem riset biasanya digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang terdiri dari produk-produk riset dalam perusahaan. Hal ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh analisis sistem saat berinteraksi dengan pemakai. Oke, subsistem intelijen sumber daya informasi. Subsistem ini biasanya melakukan fungsi yang berhubungan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai elemen di lingkungan perusahaan.
Biasanya seperti dari pemerintah, pemasok, serikat buruh, masyarakat global, pelanggan, serta pesaing. Kita lanjut. Ini ada 6 tahap dasar untuk mencapai manajemen mutu. Yang pertama, kita harus kenali pemakai sistem informasi. Kemudian jika sudah dikenali, kita tentukan kebutuhan mutu apa yang akan digunakan oleh si pemakai sistem informasi. Setelah ditentukan apa aja yang dibutuhkan, kita bisa membuat ukuran mutunya. Kemudian kita bisa melakukan strategi mutu sistem informasi. Setelah kita memiliki strategi tersebut, kita bisa terapkan program mutu tersebut. Kemudian setelah itu kita bisa pantau kriteria mutu sistem informasi tersebut. Lanjut. Mencapai manajemen kualitas dalam jasa informasi. Pertama, mengidentifikasikan pelanggan sistem informasi, komiter pengarah sistem informasi manajemen, menerapkan sistem formal. Kedua, mendefinisikan kebutuhan kualitas pelanggan, dimensi kualitas produk, dimensi kualitas jasa. Hal ini lanjutannya itu ada menetapkan metrik kualitas, biasanya terdiri dari kualitas produk informasi dan juga kualitas jasa informasi. Keempat, mendefinisikan strategi kualitas sistem informasi, biasanya terdiri dari penerimaan dan pelatihan, serta pengembangan sistem berorientasi pemakai. Di dalam pengembangan sistem berorientasi pemakai biasanya terdiri dari analisa pasar, analisa penerimaan produk, analisa tugas, pengujian prototipe, serta pengujian sistem operasional. Terus juga kita dapat menetapkan program-program kualitas sistem informasi, penerapannya berbeda bagi tiap perusahaan. Terus bisa memantau kinerja kualitas sistem informasi. Umumnya memantau kinerja pada spesialis informasi dan juga unitnya. Oke, kita lanjut. Strategi pengurangan biaya manajemen informasi. Dalam melakukan strateginya terdapat beberapa jenis. Itu dapat dengan konsolidasi, terus juga dapat downsizing, yaitu dengan mentransfer berbagai aplikasi dari platform yang lebih rendah. Outsourcing, mengontrak semua atau sebagian operasi pada jasa di luar perusahaan. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Maaf jika banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.